Yo, halo Next Generation, berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dan jangan lupa klik icon loncengnya juga, agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification. Selama memasuki Arc Wano, peran Zoro selalu diperlihatkan bagaikan sebuah kepingan puzzle. Sesekali dia mengisi sebuah panel dengan persentase yang minim. Meskipun dia adalah salah satu tokoh yang ambil bagian dalam membuka alur Wano, namun hype-nya belum memenuhi kepuasan dari para fans. Apalagi jika dibandingkan dengan aksi Sanji bersama Red Suit-nya. Jelas ada perbedaan dalam menanggapi ekspektasi terkait peran dia di alur Wano ini. Namun begitu, One Piece 936 kembali memberikan kepingan puzzle lain untuk melengkapi plot yang akan dibawakan Zoro ke depannya. Ya, kesempatan Zoro untuk unjuk gigi sepertinya mulai menemui titik terangnya. Ada sebuah tagline di akhir chapter 936 yang menyinggung tentang takdir dari pedang Susui. Jika kita mengaitkan pedang tersebut, tentu akan ada hubungannya dengan Zoro. Sudah bukan rahasia umum lagi, Zoro kerap sekali dianggap sebagai pencuri pedang Susui, bahkan sampai harus mendapatkan hukuman seppuku. Kali ini dia berurusan dengan orang yang berbeda. Belum terlihat sedikit pun tanda-tanda si pencuri berpihak pada Orochi maupun keluarga Kozuki. Yang jelas untuk saat ini si pencuri hanya merasa bahwa tempat terbaik pedang Susui harusnya berada di negeri Wano. Senada dengan status pedang tersebut sebagai harta warisan tanah para samurai. Entah kenapa Zoro sepertinya enggan untuk mengungkapkan fakta atas kepemilikan Susui. Seandainya saja dia menceritakan kisahnya saat bersama dengan Ryuma, mungkin kejadiannya tak akan serumit ini. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi terhadap Zoro ke depannya dengan menjalankan perannya di alur Wano ini? Well, mari kita sedikit bahas terkait isu tersebut. Zoro akan menjadi pahlawan baru negeri Wano. Jika kita membicarakan takdir Susui, Zoro, dan Wano, maka akan bermuara pada legenda samurai Wano yaitu Ryuma. Saya yakin sebagian besar samurai yang ada di Wano pasti mengenal nama Ryuma. Dia sudah dianggap sebagai samurai legenda yang artinya ada semacam penghormatan khusus terhadap dirinya dari para samurai. Ryuma sebagai pemilik pertama pedang Susui kini sudah tiada dan pedang tersebut diputuskan untuk dikubur bersama dengan jasadnya. Namun yang terjadi ada sebuah tragedi yang membuat jasad dan pedang Susui hilang dicuri oleh Moria. Kita tahu bahwa Susui merupakan salah satu pedang terbaik yang ada di semesta One Piece. Jika memang para samurai Wano berniat ingin menggunakan pedang tersebut, maka harusnya tak ada masalah. Namun mereka sepertinya memilih untuk tak mengambil alih kepemilikan pedang Susui dari tangan Ryuma. Ya, saya kira itulah salah satu bentuk penghormatan terhadap Ryuma dengan cara mengubur pedang tersebut. Nah, setelah duel Zoro melawan Ryuma berakhir, secara mengejutkan Ryuma memutuskan untuk memberikan Susui kepada Zoro. Menurutnya, Susui akan merasa senang jika Zoro menjadi tuan selanjutnya. Hal ini menunjukkan adanya suatu kepercayaan terhadap Zoro dari seorang Ryuma. Bisa dibayangkan jika Zoro mengungkapkan fakta sebenarnya di balik kepemilikan Susui. Bukan tidak mungkin Zoro akan mendapatkan respect yang sama dengan Ryuma dari para samurai Wano. Artinya ada potensi bagi Zoro untuk dijadikan sebagai pahlawan baru Wano yang namanya bisa disandingkan dengan Ryuma. Loh, kok bajak laut menjadi seorang pahlawan? Ya, bagi saya hal tersebut sangat memungkinkan untuk terjadi. Oda sendiri pernah mengatakan bahwa dia akan mengabaikan sejarah kelam bajak laut dan lebih memfokuskan kepada penggambaran bajak laut yang penuh keceriaan. Jadi tak selamanya bajak laut dalam cerita One Piece akan selalu berperan sebagai tokoh antagonis. So, bagaimana menurut teman-teman sendiri? Apakah mungkin Zoro bisa menjadi pahlawan baru negeri Wano layaknya Usopp yang dinobatkan sebagai pahlawan suku Tontata? Zoro akan mengumpulkan samurai pemberontak. Terlepas dari masa lalu Kakehyo yang mampu mengumpulkan para samurai, sepertinya Zoro juga mempunyai potensi yang sama. Sejatinya hal tersebut pernah ia katakan sebelum berangkat ke Wano, tepatnya pada chapter 822. Dia pernah mengatakan pernyataan seperti itu. Ya, sepertinya semua ini tak lepas dari takdir Susui. Sebagai basis dari para samurai, tak ada salahnya jika Zoro diberikan peran lebih dengan kapasitasnya sebagai ahli pedang.
Apalagi dia terikat dengan Susui sebagai harta warisan dari samurai legenda Ryuma. Selama Kakeyo masih terjebak di dalam penjara, maka peran mengumpulkan samurai bisa saja diambil alih oleh Zoro. Hal pertama yang ia lakukan bisa dimulai dengan mengalahkan atau meyakinkan si pencuri, yang kemudian mengambil alih semua pedang-pedang yang ada dan dibagikan kepada para samurai pemberontak. Secara sederhana, samurai bisa dikategorikan menjadi dua tipe. Ada samurai yang mempunyai tuan, dan ada pula samurai tak bertuan yang lebih dikenal dengan sebutan Ronin. Nah, untuk mengembalikan jiwa samurai yang memudar akibat kehilangan Oden sebagai tuannya, bisa saja mereka akan menaruh perhatian kepada Zoro. Setidaknya dia bisa mereka anggap sebagai role model bagi para Ronin. Ya, saya kira akan sangat menarik jika Zoro diberikan kesempatan lain di luar aspek pertarungan. Kapasitas dia sebagai ahli pedang bisa juga dia manfaatkan untuk perekrutan para samurai. Saya berharap Oda tak men-skip kisah Zoro untuk beberapa chapter ke depan, karena nantinya pasti akan ada info-info menarik lainnya yang akan terungkap yang ujungnya akan mengarah pada masa lalu Zoro. Well, saya kira itulah pembahasan terkait takdir Susui, Zoro, dan Wano. So, bagaimana menurut teman-teman? Mungkinkah bagi Zoro untuk mengumpulkan para samurai seperti apa yang telah ia janjikan sebelumnya? Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!